Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang Greni Saputri NPM 2105160168. Saya dari kelas 4D Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang lembaga, tentang biaya, dan lembaga pembiayaan. Lembaga adalah tempat atau wadah orang-orang yang berkumpul secara terkendali dan terorganisasi, serta biaya adalah pengorbanan terhadap suatu proses produksi suatu produk yang memiliki nilai dan bentuk. Serta lembaga pembiayaan salah satu lembaga yang memiliki peran terhadap perekonomian, karena lembaga pembiayaan ini membantu dalam proses pemodalan dan pemberian dana, serta fungsi-fungsi lembaga pembiayaan ini membantu pengembangan bisnis, membantu mensejahterakan rakyat, serta membantu dalam pembangunan infrastruktur. Manfaat lembaga pembiayaan yaitu mempermudah pembayaran dengan adanya angsuran, menawarkan fleksibilitas waktu, dan yang ketiga, proses pengajuan yang mudah dan cepat. Jenis-jenis lembaga pembiayaan yang pertama yaitu modal ventura. Modal ventura ini adalah lembaga pembiayaan yang memiliki risiko yang sangat tinggi, karena pembiayaannya modal ventura langsung masuk ke dalam perusahaan yang ingin ia biayai. Tujuan dan manfaat modal ventura ini yaitu membantu dan memperlancar pengalihan perusahaan. 2. Membantu mekanisme investasi. Dan yang ketiga, membantu dalam pendirian suatu perusahaan baru. Serta karakteristik modal ventura ini yaitu sifatnya aktif dan memiliki sifat risk capital dan investasinya dalam perspektif jangka panjang. Serta jenis pembiayaan modal ventura ini yaitu penyertaan modal langsung dan pembiayaan bagi hasil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NPM 21051607171. Saya dari kelompok 2 Hukum Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang pembiayaan konsumen. Apa yang dimaksud dari pembiayaan konsumen? Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pengertian pembiayaan konsumen lainnya dapat diartikan sebagai suatu kredit atau pinjaman yang diberikan suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah segi hukum perdata dan yang kedua adalah di luar hukum perdata. Selanjutnya adalah para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, dan yang kedua adalah konsumen, yang ketiga adalah supplier ataupun penjual. Nah, jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Yang kedua adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok.
Sedangkan yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Nah, syarat-syarat sah perjanjian pembiayaan konsumen. KUHP Perdata terkait syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang sah yaitu adalah pembiayaan dari mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat satu perikatan. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hayu, NPM saya 2105160152. Saya berasal dari kelas D Manajemen Pagi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anjak piutang. Apa sih anjak piutang itu? Anjak piutang adalah suatu kegiatan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjual piutang atau klien, agar segera mungkin menerima pencairan dana yang telah dipinjamkan tersebut. Adapun manfaat dari anjak piutang sebagai berikut. 1. Memperlancar arus perusahaan. 2. Memindai risiko. 3. Mempercepat proses. 4. Mengalihkan penagihan. Peran anjak piutang dalam ekonomi. Selama ini masih banyak sektor-sektor usaha yang masih menghadapi masalah dalam menjalankan usahanya. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan modal. Manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan anjak piutang sebagai berikut. 1. Untuk mengurangi biaya produksi. 2. Memberikan fasilitas. 3. Meningkatkan kualitas bersaing. 4. Meningkatkan kemampuan klien. 5. Mempercepat proses. Berdasarkan perjanjian, pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut telah jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih kepada debitur yang telah bersangkutan tersebut. Ada pula jenis-jenis anjak piutang, yaitu 1. Ada anjak layanan penuh. 2. Anjak piutang asal. 3. Pemfaktoran sumber daya. Dan 4 itu ada faktor jatuh tempo. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kedabi Sirait dari kelas 4 di manajemen dengan NPM 2105160192. Saya dari kelompok 2 hukum bisnis. Ingin menjelaskan materi saya tentang sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau financial lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. B. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu lessor, lisi, supplier, dan bank atau kreditor. Untuk lessor sendiri adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lisi dalam bentuk barang modal. Untuk lisi adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dan untuk suppliernya adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lisi dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Untuk bank, dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease dan dalam hal penyediaan mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh oleh kredit bank. C. Penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu independent leasing company, dan yang kedua captive lessor, dan yang ketiga lease broker atau PGker.
Teknik-teknik pembiayaan leasing. Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan, yaitu financial lease dan operating lease. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikri Pakar Sinulinga, NPM 21051600183. Di sini saya akan membacakan materi saya tentang kartu kredit. 1. Kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran secara online atau non tunai dengan menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh bank swasta maupun bank negeri. 2. Fungsi kartu kredit sebagai alat pembayaran yang relatif aman, praktis, dan nyaman. 2. Memberikan perlindungan tambahan atas pembelian. 3. Jenis-jenis kartu kredit yaitu 1. Kartu kredit silver. 2. Kartu kredit gold. 3. Kartu kredit platinum. 4. Kartu kredit platinum. 5. Kartu kredit titanium. 6. Kartu kredit spesial. Kegunaan kartu kredit. 1. Penolong dalam keadaan darurat, memudahkan dalam mengatur keuangan. Pengeluaran Anda menjadi lebih tertata, mempermudah Anda dalam transaksi online. Hubungan hukum dengan kartu kredit. Pihak-pihak dalam hubungan kartu kredit yaitu 1. Pemegang kartu. 2. Penerbit kartu. 3. Dan perantara. 4. Prinsip-prinsip dalam pemberian kartu kredit. 1. Prinsip kepercayaan. Prinsip kehati-hatian. Prinsip 5C. Demikianlah materi saya yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.